Cewek dulu? Iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niwayan Ratni. Saya dari Fakultas Pariwisata Udayana. Yang kebetulan hari ini saya punya dua pertanyaan agak lain dari yang dijelaskan tadi. Yang pertama itu berkaitan dengan vegetarian. Apakah vegetarian itu baik untuk anak yang masih kecil untuk berkelanjutan atau perlu dimulai saat dewasa atau gimana? Terus yang kedua, bagaimana caranya untuk pola hidup agar berat badan kita tuh bisa menemukan pada titik ideal gitu. Terima kasih. Dalam diet vegetarian sering terjadi salah kaprah, ya. Sering salah kaprahnya gimana? Karena menganggap apa yang dari tumbuhan pasti sehat, ya. Kemudian dengan suatu teknologi mulailah industri mengemas suatu diet vegetarian biasanya dalam bentuk tepung-tepungan. Dibuatlah semacam bakso-baksoan, sate-satean dan lain sebagainya. Yang mana justru tepung tadi cenderung berakibat kurang baik terhadap kesehatan. Jadi intinya adalah kalau memang mau diet vegetarian, ya kembali ke dalam vegetarian yang sebenarnya, yaitu dalam bentuk sayur-sayuran, biji-bijian dan tumbuhan, bukan dalam bentuk prosesnya. Saya kembalikan ke prinsip dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada intinya kita membutuhkan tiga zat makanan yang disebut dengan triguna zat makanan, yaitu pertama sebagai tenaga, sumber tenaga untuk aktivitas kita, untuk kebutuhan basal kita, yang biasa kita nama kerennya itu namanya karbohidrat. Nah, karbohidrat itu pengelompokan karbohidrat begitu yang banyak sekali, ada yang karbohidrat yang kompleks, ada yang karbohidrat simpel. Nah, untuk membentuk suatu otot, untuk membangun suatu otot dibutuhkan protein. Ya, protein itu dibagi lagi menjadi dua jenis, ya, protein yang berasal dari hewan dan protein yang berasal dari nabati. Jadi protein nabati dikatakan memiliki nilai biologis yang rendah. Tetapi kita harus tahu mensiasatinya, bahwa dalam setiap berbagai macam aneka ragam biji-bijian itu, nasi pun mengandung suatu protein, bahkan bayam merah itu cukup tinggi kandungan proteinnya. Nah, dengan bisa meng-create itu semua asam amino 20 esensial dan non esensial, jadi tidak dapat di satu biji yang satu, tetapi dapat dari biji yang satu, maka itu pun akan bisa membentuk suatu blok protein, asam amino yang lengkap, protein yang lengkap, sehingga pertumbuhan otot itu bisa terjadi. Tapi kita pengen tahu apakah ada hubungannya vegetarian dengan golongan darah. Mungkin golongan darah apa yang nggak cocok dengan vegetarian itu sendiri. Mungkin Dr. Cok Darmayuda bisa menambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya kebetulan juga mengamati bagaimana cara hidup sehat dari nutrisi, karena nutrisi adalah salah satu sarana untuk bisa tumbuh, kemudian dan mempertahankan kesehatan itu sendiri, dan juga nutrisi nantinya akan bisa mempercepat terjadinya degenerasi atau bisa memperlambat terjadinya degenerasi itu sendiri. Nah, di dalam gigit itu ada yang namanya protein, salah satu proteinnya namanya lektin. Nah, lektin apabila bereaksi terhadap dinding eritrosit yang mengandung golongan darah tertentu, dan lektin yang berasal dari baik ya hewan ataupun dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan, lektin ini akan bereaksi dengan dindingnya, dinding eritrosit, sehingga eritrosit itu akan mengalami agregasi, dia akan menumpuk. Kalau eritrosit itu menumpuk, maka sel darah putih sebagai salah satu sel pembersih, ya sel yang mempertahankan kehidupan itu, dia akan bekerja berat untuk membersihkan lektin yang terikat pada dinding eritrosit itu sendiri. Oke, sudah ada? Iya, di sini kita ada yang menanya bagaimana menerapkan pola dan gaya hidup sehat di tengah rutinitas dan mungkin itu dan aktivitas yang padat, terutama untuk anak-anak sekolah yang hari-harinya dipakai untuk aktivitas akademik hampir full 7 hari. Oh, efek buruk apa yang paling kemungkinan
kemungkinan terjadi terhadap kesehatan fisik dan mental bagi dan bagaimana solusinya? Terima kasih Oh, dari dari Bagus Yoga Ibu ya. Bagus Yoga. Ya. Terus bagaimana cara menghadapi yang memang betul-betul sekolahnya 7 hari? Diskusikan dengan orang tua. Jangan-jangan orang tuanya ini salah pilih sekolah ya? Aneh kan? Ya. Harus disampaikan karena kita itu kembali lagi ke definisi sehat ya. Sehat itu kan tidak hanya jasmani, ya, ada rohani, mental, sosial. Ya, nanti lama-lama mentalnya gila, tidak sehat. Sosialnya mana? Kapan kita bergaul kalau hanya lingkungan sekolah saja? Ya. Terus bagaimana menghadapi ini? Ya pertama tentu saja sebagai anak sampaikan ke orang tua, ya, supaya orang tua terbuka, anak juga terbuka. Kemudian memahami bahwa olahraga harus ada, ya, olahraga, terus istirahat, ya, istirahat tidur itu 8 jam ya minimal untuk anak-anak sekolah dalam 1 hari rata-rata, ya. Kalau kurang, apa yang terjadi? Banyak sekali ya, otak panas, ya, otak itu sudah panas, harus istirahat, sudah dipakai untuk berpikir, untuk menerima pelajaran, ya, belum dia harus istirahatkan tidur, mendapatkan regenerasi sel-sel yang sudah dipakai untuk disegarkan kembali, kan dia harus tidur. Selain itu dia harus dibantu oksigenasi dengan olahraga. Tanpa olahraga oksigenasi kurang bagus. Ada istilah yang mengatakan bahwa garis tipis antara signifikansi dan kontribusi. Menjadi seorang vegetarian adalah kontribusi kepada diri kita untuk memberikan kesehatan, bukan signifikansi untuk mengatakan kepada orang lain bahwa saya eksklusif, saya tidak makan binatang karena saya adalah pribadi yang lebih baik daripada orang lain yang masih mengkonsumsikan hewani misalnya. Itu ada kecenderungan seperti itu. Jadi kalau saya mengutip sederhana dari pesan Krishna kepada Arjuna, yaitu adalah bahwa jangan terperangkap di dalam sebuah peran ketimbang memahami esensi daripada peran itu sendiri. Kita masyarakat Indonesia cenderung terperangkap menjadi orang sehat ketimbang menjadi sehat itu sendiri. Kuncinya kalau saya sama Dr. Tanjung mungkin cuma bilang diet nomor 1 tidak boleh membuat kita kelaparan. Yang kedua, diet tidak boleh membuat kita kelemasan. Dan yang ketiga, diet tidak boleh membuat kita kebosanan. Lihatlah udah indahnya ombak, gemuruhnya pontianak. Para gadis yang mulai menari kibarkan merah putih untuk Indonesia. Kita punya semua seribu budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan. Darah Indonesia, akulah aku. Darah Indonesia, pegangan kesayangan. Darah Indonesia, walau badai menghadang kau takkan pernah hilang. Walau badai menghadang. Baik, hari ini hari yang sangat istimewa. Selain ada seminar live interaktif yang sedang kita ikuti juga, sekarang adalah hari ulang tahunnya Universitas Warmadewa yang ke-7. Iya, yang ke-7. Dan hari ini kita mau launching. Ada launching Edisi spesial buku Bincang-Bincang Medis. para undangan yang hadir, mohon memeriksa tempat duduk Anda. Ya. Perhatikan baik-baik raba bagian bawahnya seperti yang saya praktekkan di bawah. Kita bagikan dengan cara yang spesial. Tolong dicek ada buku. Iya. Kalau Mas Arya ikutan juga nih. Ada stiker juga. Ada stiker. Yang mendapatkan stiker dapat bukunya. Sampul bukunya. Jadi kalau dari atas terlihat angka 7. Oke, disempurnakan dulu formasinya. Diperlihatkan covernya ya. Nah, seperti itu.
Posisi cover ada di atas. Baik, mari kita lihat sama-sama dari atas ini membentuk angka 7. 1, Dihitung 2, sama. 3, 4, 5, 6, 6, 7.